La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari pertanyaan tadi adalah bagaimana akhlak kita terhadap Allah apabila kita banyak meminta, sementara di dalam sholat itu banyak permintaan-permintaan kita. Bagaimana menurut Buya tentang permintaan kita dalam ibadah sholat? Banyak doa, ya permintaanlah semuanya. Apakah termasuk akhlak kita bagaimana? Tapi itu kan tuntutan ya Buya. Ada perintah juga. Dipersilakan kepada Buya. Iyalah. Kalau antar manusia, kalau terlalu banyak permintaan kan namanya nyebelin. Istri saja habis minta cincin, minta gelang, sudah dikabul gelang, minta kalung, habis kalung minta anting, habis anting minta motor. Itu mengeret namanya. Manusia mah sekali ya dikasih, 2 kali, 3 kali kan capek. Ada batasnya. Tapi ketika kita kepada Allah, semakin engkau banyak meminta, engkau semakin dicintai oleh Allah. Artinya dengan banyaknya berdoa berarti engkau itu dekat dengan Allah. Karena namanya orang berdoa itu adalah hudur nafsi, kehadiran secara psikologis. Kita ketika berdoa Allahumma itu kan kita hadirkan, ya kan, wajah Allah kan di hadapan kita. Kita merasa sedang minta, kita merasa sedang berdialog. Salah satu dialog kita dengan adalah salah satu dialog kita dengan Tuhan adalah pada kita meminta. Jadi artinya bahwa apakah berakhlak? Ya jelas dong, semakin banyak minta ya semakin dicintai oleh Allah. Allah semakin senang kalau engkau semakin banyak permintaan. Hanya saja ini dalam suluk para aulia itu sudah paham mereka mah. Ini untuk ukuran yang sudah jadi wali lah. Ini kan wali semua. Iya. Saya mau cerita dulu, ini Syekh Abdul Hasan Asaduli itu kan seorang waliullah, malah tarekatnya Asaduliyah ya. Ditanya oleh santrinya, Pak Kiai, santri-santri kita suruh berdoa semua, ya kan, habis sholat berzikir lama-lama. Tapi Pak Kiai kok habis sholat assalamualaikum langsung pergi aja, nggak ada gedek-gedeknya lagi, nggak ada lagi, langsung aja, nggak muter-muter tasbih lagi, sholatnya biasa saja ya. Jadi lalu akhirnya dijawab bahwa ibadatul qulub khairun min ibadatil jawareh. Ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah fisik. Di dunia saja kerja intelektual bayarannya lebih besar daripada kerja fisik. Tukang macul sehari berapa di sini? 80.000. Pak Habibie jadi komisaris di perusahaan sebulan gajinya berapa? Ngantornya seminggu berapa kali? Sekali kok. Gajinya 1 miliar. Kenapa? Kerjanya pakai otak. Apalagi hati lebih mahal lagi sebenarnya. Itu satu. Kemudian juga ya artinya begini, bahwa Syekh Abdul Hasan Asaduli ketika berdoa ya mungkin santrinya nggak kelihatan begini-begininya ya. Apalagi dulu belum pakai speaker ya. Saya juga aneh kalau berdoa pakai speaker tuh. Memangnya Allah tuli? Gitu, itu satu. Kemudian juga ditanya lagi, Pak Kiai ini kok nggak pernah kedengaran minta Allah, minta sehat, kayak minta rezeki, kayak enggak. Jadi minta apa? Dia mengatakan begini, kenapa harus saya minta? Atas kebutuhan saya.
Yang Allah itu maha mengetahui apapun yang saya butuhkan. Kalau udah tahu, ya kenapa harus minta? Malah justru kalau kita minta sama Allah berarti menuduh Allah tidak paham kebutuhan kita. Ini kan masalahnya. Jadi sangat berbeda, ini beda paradigma ini, bukan beda paham ya, beda paradigma. Seperti itu. Terus lagi ada cerita lagi seorang waliullah juga, Abul Hasan Al-Mursi. Dia itu tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun, ya. Sekalipun dia belum makan, belum, alhamdulillah. Sekalipun sakit, gimana kesehatan? Alhamdulillah. Tapi tetangga kan memperhatikan, ini kan jalannya semakin sempoyongan, mukanya semakin pucat. Gimana sakitnya? Alhamdulillah. Sampai dia terjatuh pingsan di tengah jalan, digotong-gotong, sampai para teman, para wali datang dari mana-mana ikut mendoakan. Malah wali yang lain kesal gitu ngeliat Abul Hasan Al-Mursi ini kok nggak amin, kayak nggak diem kok aja, didoain kok aja. Akhirnya, kamu seneng nggak didoain? Enggak. Pengen sembuh nggak? Enggak. Sakit juga nggak pengen apa. Jadi gimana? Ya terserah Allah aja. Kalau memang Allah senangnya melihat saya sakit, aku siap sakit. Yang penting Tuhanku senang. Sudah sampai situ belum kelasnya kamu nih? Belum. Iya. Nah itu menjadi persoalannya. Jadi sudah tidak ada urusan nggak mencapai apa, sudah pokoknya apapun keputusan Allah, itulah dia akan terima dengan segala senang hati. Punya bisa membangun kesiapan hati untuk menerima pemberian Allah apapun dan selalu bersyukur. Nah, jadi lalu maksudnya seperti apa? Kita sehari-hari selalu mengatakan mencari ridha Allah, ya kan? Ibtigha'a marzillah, semoga mendapatkan ridha Allah. Ini dalam bahasa Indonesia mendapat ridha Allah itu maksudnya apa? Ini nggak jelas. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu orang tua. Maksudnya apa? Mencari ridha Allah itu bukan mencari benda kayak korek, mencari korek begitu, bukan begitu. Mencari ridha Allah itu artinya ingin menyenangkan Allah. Ridho itu rela. Rela itu bahasa Indonesia asalnya ridho. Ya, rela itu dari ridho asalnya. Karena orang Indonesia nggak bisa bilang bado. Iya. Kalau mau dibilang dot ditambah D dengan L, jadinya walad lolin atau walalolin. Nah, jadi artinya ingin menyenangkan Allah. Udah, kita kembali lagi. Ini berhubungan dengan masalah-masalah kita. Bapak-bapak ingin menyenangkan Buya Syakur. Umpamanya Ibu Edi masak sambal goreng, dikirim ke cadang pinggan, kepengen masakannya dicicipin oleh Buya Syakur. Itu tradisi di kita begitu. Pada orang yang tersanjung itu kita kepengen membahagiakan. Nah, kalau engkau ingin menyenangkan seseorang, bagaimana caranya? Jangan salah sasaran, salah target, salah cara. Pertama, kalau engkau ingin menyenangkan siapapun, ketahuilah dulu kesenangannya apa. Ada orang yang cerdas tuh. Saya kan senang mancing. Tahu? Kirim pancing. Nah, pinter namanya orang ini. Ya kan gitu. Pak Camat pengen nyenangin Buya Syakur, kirim rokok. Tanya dulu, kesukaannya rokok apa? Ternyata dia mikir sendiri, beli rokok yang paling mahal, dikiranya yang paling mahal pasti Buya Syakur suka. Apa yang paling mahal tuh? Ji Samsu, Marlboro. Sabaraha Marlboro? 30.000. Ya saya nggak ngerokok rokok putih mas. Saya ngerokoknya gudang garam
surya. Jadi kalau Pak Camat kirim Marlboro ya yang ngerokok Mang Mudi nanti. Itu satu. Terus kirim baju. Ukurannya apa? Saya sering dapat baju ukurannya XL. Dipakai enggak? Terus dikasih baju warnanya hijau, dipakai enggak? Warna yang paling favorit itu warnanya apa? Coklat. Kalau hijau mah nggak bakal saya pakai. Apakah topinya putih, ininya hijau, kayak klepon. Ya nggak laku ya. Nggak laku klepon kan enggak ya? Nggak laku kan? Nah iya tuh. Nah begitu juga ketika kita ingin menyenangkan Allah, kita sebagai hamba ini jangan ingin menyenangkan diri kita sendiri. Yang penting bagaimana menyenangkan dunungan. Paham nggak? Kita tanpa minta pun semuanya dikasih, lengkap semuanya, dari oksigennya, sinar mataharinya, anginnya, airnya, semuanya, kesehatannya, mata, semuanya gratis dikasih. Mau minta apa lagi? Sekarang tinggal gilirannya kita bagaimana menyenangkan Allah. Nah, bagaimana cara menyenangkan Allah juga kita harus tahu apa yang paling disenangi oleh Allah. Orang salah anggap dikiranya Allah senang orang sholat. Oh, sholat aja. Ada lagi orang senang Allah karena lagi ngaji bab haji ya kan, wah pahala akhirnya tiap tahun naik haji aja. Ya akhirnya bisa menjadi keliru semuanya. Bukan itu. Saya mesti tahu malam ini bahwa yang paling disenangi Allah itu adalah sikap hatimu yang selalu senang diberi oleh Allah apapun diberinya. Itu. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, enggak dikasih, duitnya hilang, itu dia. Oke, itu. Jadi tetap. Jadi lalu gimana? Maksudnya semakin banyak berdoa semakin dicintai. Ketika kita minta berdoa, tidak lebih sekitar kita meminta ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan pada Allah.